Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sejenak kita akan melihat panduan teknis kelas diskusi pengenalan studi Alkitab digital SAD 1. Nah, semoga meskipun singkatannya SAD, tapi kita nggak set ya, Bu. Semoga kita tetap fun melalui kelas ini. Oke, peserta kelas SAD 1 adalah peserta yang telah mengisi formulir pendaftaran kelas. Semua kita sudah mendaftar. Jadi, setiap kita yang mengikuti SAD 1 harus mendaftar dulu. Jangan tidak mendaftar. Diharapkan semua mendaftar. Bagi yang mungkin belum mendaftar atau kelewatan atau segala macamnya, boleh hubungi admin untuk mendaftarkan dirinya. Dan dari hasil follow up, admin Kusuma, nanti admin Kusuma yang memfollow up, peserta telah berkomitmen untuk mengikuti kelas hingga selesai. Nah, ini penting Bapak Ibu, perlu komitmen karena ini kelasnya cukup panjang, 1 minggu kurang lebih kita akan bersama-sama, oleh sebab itu perlu komitmen Bapak Ibu. Diharapkan semua kita yang sudah mengisi komitmen itu dapat mengikutinya dan mempertahankan komitmen kita. Lalu yang selanjutnya, peserta wajib membaca dan mempelajari modul SAD 1 serta referensi modul SAD 1 dari pelajaran 1 sampai 5. Modulnya nanti akan di-share, jadi mohon ditunggu. Nah, ketika sudah di-share, diharapkan semua peserta, bukan diharapkan lagi, tetapi peserta wajib membaca dan mempelajari. Karena tanpa membaca dan mempelajari, kita semua tidak akan bisa berdiskusi. Karena materi diskusi kita berdasarkan modul SAD 1 itu tentunya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, peserta wajib mengerjakan tugas tertulis SAD 1 dan nilai akan dicantumkan dalam lampiran sertifikat. Nah, nanti akan ada tugas tertulis yang akan di-share juga oleh moderator kelas masing-masing. Jadi setiap harinya nanti akan di-share tugas tertulisnya atau tugas tertulisnya akan di-share, nanti silahkan dikerjakan dan semua itu wajib hukumnya Bapak Ibu. Nanti nilai akan dicantumkan. Nah, selanjutnya, seperti yang sudah Ibu Yulia bilang, sampaikan tadi, bahwa Bu Yuli akan merekam videonya pemaparan materi yang akan diupload juga di YouTube. Nanti akan di-share sekali lagi. Nah, oleh sebab itu untuk sebagai gantinya biasanya kita kalau pembukaan itu ada pemaparan materi dan semua wajib ikut, maka sebagai gantinya Bapak Ibu wajib memberi tanda hadir di kolom komentar video yang akan diupload itu. Jadi nanti ketika videonya sudah terupload, silahkan komentar presensi Bapak Ibu tanda hadir dengan format yang sama, yaitu SAD 1 strip kelas strip nama. Contohnya SAD 1 kelas 2 namanya saya Ray, seperti itu. Nah, sebagai catatan untuk kita semua, akan ada sanksi bagi peserta yang belum memberikan tanda hadir. Jadi, jangan lupa memberikan tanda hadir. Itu juga sebagai bukti bahwa Bapak Ibu semua telah mendengar, melihat pemaparan materinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, waktu diskusi kita terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas pagi dan kelas malam. Kelas pagi jam 9 pagi sampai jam 5 sore, kelas malam jam 3 sore hingga jam 11 malam, dengan pendampingan moderator yang bertindak sebagai fasilitator. Nah, untuk diketahui, peserta diharapkan dapat mengisi atau menjadwalkan block time minimal 1 jam untuk aktif berdiskusi setiap hari. Jadi khususnya untuk peserta-peserta yang baru, bagaimana sistem diskusinya, tentu tidak akan diskusi sepanjang beberapa jam itu. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, atau jam 3 sore sampai jam 11 malam, kita tidak berdiskusi full selama panjang itu, tapi diharapkan minimal itu ya, minimal Bapak Ibu, minimal 1 jam. Lebih jelas, jauh lebih baik. Seperti contoh, pagi bisa share jawabannya, terus memberi tanggapannya siang, lalu berdiskusi lagi sampai sore, seperti itu. Intinya di mana Bapak Ibu mengatur waktu kosongnya dan mohon disediakan mengosongkan waktunya setidaknya 1 jam untuk berdiskusi setiap harinya. Nah, kelas diskusi grup WhatsApp di kelas kecil, kelas kita masing-masing, akan ditutup satu arah di luar jam diskusi. Jadi di luar jam-jam tadi,
itu akan ditutup. Kita nggak akan bisa memberi komentar atau memberi tanggapan. Jika terlambat tergabung, peserta tidak dapat lagi menjawab pertanyaan dan menanggapi kelas diskusi. Jadi diharapkan semua kita tepat waktu. Hadirnya di pas jam diskusi, jangan lebih. Seperti itu. Dan sekali lagi, mohon disediakan 1 jam untuk kita berdiskusi. Nah, lalu selanjutnya setiap hari peserta harus aktif sesuai waktu yang dipilih. Nah, ini fleksibel. Sesuai waktu yang dipilih, yang penting aktif. Kelas pagi maupun kelas malam, yang penting 1 jam setidaknya untuk berdiskusi. Tujuannya supaya ada diskus di dalam kelas itu, ada diskusi yang berkelanjutan. Yang pertama wajib menjawab 2 pertanyaan diskusi setiap hari dalam kelas diskusi masing-masing. Moderator akan membagikan 2 pertanyaan untuk didiskusikan dan setiap kita wajib menjawab pertanyaan ini. Lalu selanjutnya wajib membaca dan menimpali hasil jawaban peserta lain atau wajib berdiskusi. Jadi dari tanggapan-tanggapan peserta lain itu boleh ditanggapi, ditimpali, mungkin setuju, mungkin tidak setuju, disertai dengan alasannya, atau bahkan mungkin diajukan pertanyaan melalui jawaban peserta lain. Timbul pertanyaan dari jawaban peserta lain, boleh sekali untuk ditanyakan, supaya ada diskusi di dalamnya. Perhatian untuk kita semua, peserta yang tidak aktif menjawab pertanyaan dan menanggapi peserta lain, yang pertama akan mendapat reminder atau japri dari admin kelas. Jadi admin kita di kelas membantu mengingatkan kita untuk kita aktif berdiskusi, untuk gabung dalam diskusi, untuk menjawab pertanyaan dari moderator. Dan yang terakhir, kalau sudah mendapatkan japri, teguran, dan segala macamnya, peringatan, namun dihiraukan, akan dikeluarkan dari kelas jika mengabaikan reminder dari admin itu, dan tetap tidak aktif dalam berdiskusi. Jadi harapannya kita aktif, karena supaya kita dapat menggali ilmu di dalamnya. Oke, selanjutnya tanggapan peserta yang akan dinilai admin dan moderator sebagai keaktifan. Yang pertama ini bobotnya, tanggapan yang dinilai adalah tanggapan yang berisi pendapat pribadi yang sesuai topik atau tidak OOT, out of topics. Jadi sesuai apa yang sedang dibahas, itulah yang ditanggapi, diberi pendapat, seperti itu. Jangan terlalu menyimpang jauh topiknya. Nanti tentunya moderator akan menolong, menegur untuk supaya tetap pada jalur diskusinya. Atau juga memberi tambahan referensi. Nah, meskipun pendapat pribadi bukan berarti tanpa referensi, Bapak Ibu. Jadi harus tetap juga pakai referensi dengan dibahasakan sendiri. Jadi tanggapan pribadi dari referensi-referensi yang ada. Dan tanggapan yang tidak dinilai adalah tanggapan yang singkat. Contohnya ya, setuju, terima kasih, atau emoticon. Jadi harapannya kita tidak hanya kirim stiker, Tuhan berkati, atau God bless, atau segala macamnya. Jangan seperti itu. Harapannya kita sampaikan kalau setuju, kenapa setuju, diberikan penjelasan. Kenapa kalau tidak, diberikan penjelasan juga. Terima kasih, sangat memberkati, diberi keterangan juga karena bla 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 dan seterusnya, sehingga tanggapan yang kita berikan itu tidak singkat dan tercipta juga diskusi selanjutnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah hari diskusi berakhir, peserta wajib nanti di hari terakhir ya Bapak Ibu, bukan di hari pertama terus berakhir, bukan, tapi di hari terakhir. Yang pertama, membuat sharing berkat dengan format blog atau rekaman vlog mengenai pengalaman mengikuti kelas diskusi SAD 1. Bisa dalam bentuk tulisan, yang suka menulis, atau juga vlog kita pribadi. Langsung tancap kamera, langsung video, langsung ngomong di depan, sharing berkat yang didapat, baik sistem kelasnya, baik ilmu-ilmunya, diskusinya, apapun itu silahkan sharingkan. Lalu yang kedua, mengisi formulir evaluasi. Nanti juga akan di-share formulir evaluasinya dan semua wajib, sekali lagi, wajib untuk mengisi formulir evaluasi ini. Nah, selanjutnya peserta yang berhak mendapat e-sertifikat adalah yang pertama, memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagai peserta kelas diskusi. Semua syarat-syarat tadi yang sudah kita bahas, kita dengar bersama, jika semua terpenuhi, maka dapat e-sertifikat. Selanjutnya juga aktif di dalam kelas.
Jadi kita harus aktif ya Bapak Ibu, jangan pasif. Seperti yang disampaikan tadi, jangan hanya ya, tidak, gitu-gitu. Tapi harus aktif. Nah, yang ketiga, mendapat nilai tugas tertulis minimal 60. Jadi ini cukup mudah seharusnya karena hanya 60. Jadi harapannya kita semua dapat mengerjakan dengan baik, mempersiapkan juga dengan baik, menjawab dengan hati-hati sehingga kita dapat sertifikatnya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, jadwal kita mulai hari ini 18 Januari hingga 25 Januari 2023. Diawali dengan 18 Januari presentasi materi yang akan di-share diganti melalui video dan juga akan ada perkenalan yang sudah kita laksanakan tadi. Dan dilanjutkan besok, Kamis hingga Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, dan Selasa, kita akan melaksanakan diskusi kelasnya melalui WhatsApp Group. Jadi tidak lagi Zoom selama Kamis sampai Selasa itu, tapi kita melakukan diskusinya melalui WhatsApp Group. Jadi kita memberikan tanggapan melalui WhatsApp itu, Bapak Ibu. Dan Rabunya, akan berjumpa lagi via Zoom untuk sharing berkatnya maupun evaluasi dan penutupan kelas SAD 1. Seperti biasa ada 2 sesi juga, yaitu pagi dan malam di jam yang sama, setengah 11 sampai setengah 12 pagi atau siang, dan kelas malamnya jam 19 sampai jam 20 atau jam 8 malam. Dan Selasa 31 Januari akan ada pengumuman kelulusan melalui live Instagram Sabda MLC. Jadi yang belum follow silahkan follow karena akan ada pengumuman kelas di situ di hari Selasa di akhir Januari nanti. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, seperti inilah jadwal diskusi kita, kurang lebih gambarannya untuk menjadi perhatian bagi kita. Mulai dari tanggal 19 kita mulai diskusi hingga tanggal 24 Januari 2023. Di hari pertama, di hari Kamis, kita akan diskusikan pelajaran 1 dengan diberi 2 pertanyaan diskusi 1 dan 2. Melalui itu kita akan diskusi sepanjang jam yang ditentukan atau sepanjang kelas dibuka. Jumatnya kita akan mendiskusikan pelajaran 2 dan Sabtunya pelajaran 3. Minggunya kita libur untuk hari Sabat, kita beribadah, menikmati hari Tuhan dan berhubungan dengan Tuhan. Senin 23 Januarinya kita membahas pelajaran 4 dan terakhir Selasa 24 Januari kita akan diskusikan pelajaran 5. Itu rangkaian diskusi kita untuk menjadi gambaran bagi kita supaya kita dapat mempersiapkan semua dengan baik. Sebagai informasi, kelas pagi atau kelas malam itu terdiri dari 1 sampai 2 kelas atau 3 kelas. Kelas paginya 1, kelas malamnya 2 kelas, dan di tiap kelasnya ada 20 sampai 25 peserta per kelasnya. Dengan moderator atau fasilitator, di kelas pagi ada Kak Bima tadi yang juga sebagai host, dan juga kelas malam ada saya dan juga Kak Roma, dan admin atau pengawas ketertiban juga absensi maupun presensi, dan juga reminder. Kelas pagi itu Kak Rode, dan kelas malam ada Kak Mei yang akan menolong kita selama diskusi. Next, nah kontak WhatsApp melalui 0821 33133315 jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau yang kurang jelas atau mungkin terlewat, silahkan kontak WhatsApp, atau ada kepentingan lain silahkan berkaitan dengan kelas, silahkan hubungi kami melalui WhatsApp atau email juga yang sudah tertera kusuma@inchrist.net, atau juga bisa mengajukan pertanyaan melalui grup WhatsApp kelompok besar. Jadi yang grup bisa kita diskusi, silahkan ajukan pertanyaan di situ. Oke Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa dipertanyakan nantinya.